Assalamualaikum, saya Sania Herawati akan sedikit menjelaskan mengenai protista. Kingdom protista ini bersifat polifiletik, yaitu berasal dari banyak nenek moyang. Nah, ciri-cirinya dia merupakan eukariotik, uniseluler atau multiseluler koloni, dan umumnya bersifat aerob, yaitu membutuhkan oksigen. Kemudian, protista ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Sekarang kita bahas dulu mengenai protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini asalnya merupakan anggota lama dari kingdom fungi atau jamur. Kemudian karena berbeda cara reproduksi dan siklus hidupnya, dia jadi protista. Yang pertama ada Myxomicota dan Oomycota. Nah, ini dia Myxomicota. Dia itu adalah jamur lendir. Ya, seperti lendir begitu ya. Nah, ini dia cirinya adalah heterotrof, kemudian dia bersifat aseluler dan berpigmen kuning seperti yang tadi kita lihat. Kemudian dia juga alat geraknya pseudopodia atau flagellum. Pseudopodia ini merupakan juluran dari sitoplasma sehingga jadi bergerak ya. Kemudian yang kedua ada Oomycota. Nah, Oomycota ini biasa juga disebut jamur air. Nah, dia bersifat heterotrof dan uniseluler umumnya. Kemudian dia juga tersusun atas sifat senositik dan dinding selnya ini tersusun atas selulosa, namun tidak berkloroflas. Makanya dia tidak bisa berfotosintesis. Sekarang coba kalian cari tahu gitu ya bedanya uniseluler dan aseluler supaya kalian bisa menambah pemahaman. Kemudian yang kedua ada protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan ini dia disebut sebagai phytoplankton atau alga atau ganggang yang biasa dilihat di laut. Nah, ini merupakan ciri umum dari sel ganggang. Hanya akan dijelaskan beberapa seperti bintik mata yang merupakan pengatur cahaya masuk ke detektor cahaya, yang kemudian sel ini akan bergerak mengikuti arah cahaya. Lalu ada juga vakuola kontraktil sebagai alat untuk osmoregulasi. Lalu yang bisa dilihat ada pirenoid. Nah, pirenoid ini merupakan tempat penyimpanan karbohidrat utama yang terletak di dalam kloroplas. Kemudian ada juga granula penyimpanan yang tersebar di dalam kloroplas yang juga digunakan sebagai penyimpan karbohidrat. Ganggang ini dibagi menjadi beberapa filum. Yang pertama ada Euglenovita. Dia ini ciri khasnya adalah bentuk cadangan makanannya yang merupakan paramilum. Yang kedua Chlorophyta. Bedanya dengan Euglenovita adalah bentuk cadangan makanan yang merupakan amilum atau pati dan minyak. Yang ketiga Rhodophyta yang khas dengan warna merahnya, yaitu phycoerythrin atau phycocyanin ya, pigmen tambahannya. Kemudian yang keempat ada Pyrophyta. Nah, Pyrophyta ini dia warnanya coklat kemerahan karena karotin dan xanthophyll. Nah, kemudian ada Phaeophyta, adanya pigmen fucoxanthin dan xanthophyll. Nah, kemudian ada juga Pyrrhosophyta dengan campuran pigmen fucoxanthin, karotin dan xanthophyll sehingga warnanya jadi emas. Terakhir Basilisophyta atau diatom yang merupakan ciri khasnya memiliki epiteka dan hipoteka. Nah, ini dia rangkuman dari yang tadi. Yang terakhir adalah protista mirip hewan atau biasa disebut zooplankton untuk yang uniseluler atau protozoa untuk yang multiseluler. Nah, protista mirip hewan ini berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi 4, ada rhizopoda, ciliata, flagellata, juga sporozoa. Yang pertama ini rhizopoda. Nah, dia memiliki alat gerak berupa sitoplasma yang menjulur atau pseudopodia. Yang kedua adalah flagellata. Nah, flagellata ini dia bergerak dengan flagelnya. Biasa kita kenal bulu cambuk. Nah, yang ketiga adalah ciliata yang bergerak dengan cilia gitu ya, rambut getarnya. Nah, kemudian ini ada tahap reproduksi dari ciliata, yaitu paramecium. Nah, bisa dilihat di nomor 1 ada 2 paramecium yang mereka saling menempel atau singami. Lalu di nomor 2 mikronukleus mengalami meiosis sehingga dihasilkan 4 mikronukleus yang haploid. Dan pada nomor 3 mikronukleusnya ini yang 3 menghilang dan yang 1 dia mengalami meiosis menjadi 2 mikronukleus haploid. Pada nomor 4 bisa dilihat kedua parameciumnya ini dia saling bertukar mikronukleus sehingga memiliki 2 jenis mikronukleus dalam tubuhnya. Kemudian mikronukleus kedua sel yang telah melakukan konjugasi ini masing-masing mengalami fusi inti sehingga menjadi 1 mikronukleus diploid. Lalu selnya ini selanjutnya akan bereproduksi secara aseksual masing-masing gitu ya, berpisah.
Pada nomor 6 diperlihatkan terjadinya mitosis 3 tingkat sehingga terdapat 8 mikronukleus yang asalnya hanya 1. Dari hasil mitosis tadi, 4 mikronukleus dia berubah menjadi 4 makronukleus, sedangkan makronukleus asli dari sel tersebut dia menghilang. Dan akhirnya pada nomor 8 sel mengalami pembelahan biner 2 tingkat sehingga dihasilkan 4 sel baru. Lalu kita lanjut ke sporozoa yang merupakan protozoa tanpa alat gerak. Nah, ini dia siklus hidup dari salah satu sporozoa yaitu Plasmodium. Dengan inang tetapnya itu nyamuk Anopheles dan inang perantaranya adalah manusia. Nah, dia bisa kita lihat di nomor 1 itu nyamuk Anophelesnya kan menggigit manusia. Nah, ini disebut fase infektif ya. Jadi pada air liur si nyamuk Anopheles ini dia mengandung sel-sel Plasmodium dalam bentuk sporozoid dan ada juga zat antikoagulan yang merupakan anti pembekuan darah. Yang kemudian di nomor 2 bisa dilihat sporozoidnya ini dia mengalir menuju hati yang kemudian mengalami pembelahan menjadi merozoid. Nah, itu ya. Lalu pada nomor 3, merozoid ini mengalir ke aliran darah dan menyerang eritrosit menjadi tropozoid di akhirnya. Lalu dia melakukan sporulasi. Dicek ya, sporulasi itu apa. Nah, kemudian di nomor 4 ini tropozoid ini kan lalu matang ya, dia matang dan keluar dari eritrosit. Nah, kemudian eritrosit ini kan akhirnya lisis atau pecah. Nah, ini bisa didiagnosa ya sakitnya. Nah, pecahnya sel darah merah ini akan mengakibatkan tubuh manusia melakukan reaksi seperti adanya gejala demam. Di nomor 5, tropozoid yang mengalami sporulasi, dia ini bisa menjadi merozoid dan kembali menyerang eritrosit lain lagi, atau dia bisa menjadi gametosit. Nah, kalau dia menjadi gametosit, dia ini akan dihisap kembali oleh nyamuk Anopheles lain. Ketika dia sudah ada di dalam tubuh nyamuk, nah di dinding usus nyamuk ini gametosit akan berkembang menjadi mikrogamet untuk yang betina atau makrogamet untuk yang jantan. Lalu di nomor 7 ini kedua gamet kemudian mengalami fertilisasi sehingga menjadi zigot. Dari zigot dia akan berkembang menjadi ookinet. Di yang nomor 8 kita bisa lihat ookinet. Nah, ookinet ini kemudian berkembang menjadi ookista dan menghasilkan sporozoid. Sporozoid yang matang lalu akan dilepaskan ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia. Lalu siklus tadi akan berulang. Nah, ini tuh biasa kita sebut dengan penyakit malaria. Nah, sekarang coba tambah lagi pemahaman kalian mengenai apa aja sih jenis flagellata dan rhizopoda, serta kalau bisa sekalian siliatanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Maaf buat kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.